Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dilancarkan Allah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri wali gaus, pemimpin para wali, penjaga langit dan bumi. Di manakah keberadaannya sekarang? Bagaimana kita bisa mengenalinya? Untuk mendapatkan jawabannya, simak terus video ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Di antara jutaan manusia yang hidup di atas muka bumi ini, hanya segelintir yang benar-benar memahami rahasia alam semesta. Dan di antara para kekasih, ada satu yang paling agung, yang disebut oleh para ahli tasawuf sebagai wali kutub, atau lebih dikenal sebagai wali gaus, sang penolong agung, pemegang makam tertinggi di antara para wali di setiap zaman. Namun, siapakah dia? Bagaimana ciri-cirinya? Di manakah ia berada? Dan mengapa ia begitu dirahasiakan? Mari kita masuk ke dalam kisah yang membuka sedikit tirai tabir tentang sosok suci yang amat tersembunyi ini. Misteri Wali Gaus. Wali Gaus bukan sekadar tokoh spiritual. Ia adalah poros yang menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan alam ruhani. Dalam ilmu hakikat dan makrifat, keberadaannya adalah nadi kehidupan alam semesta. Sebab dalam setiap waktu, dunia ini tetap berdiri bukan semata karena sistem fisika atau hukum alam, tapi karena adanya para wali, khususnya sang pemimpin mereka, Wali Gaus. Para ulama sufi seperti Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menyebutkan bahwa Allah tidak akan membiarkan bumi kosong dari wali kutub. Dialah yang menanggung beban rohani umat manusia. Bahkan dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, jika wali gaus wafat dan belum ada penggantinya, maka dunia ini akan runtuh seketika. Ciri-ciri wali gaus. Walau dirahasiakan, para ulama memberikan beberapa ciri khusus yang hanya dimiliki oleh wali gaus. Namun, ciri ini tidak mudah dikenali dengan mata biasa, hanya orang yang diberi basyirah, mata batin, oleh Allah yang bisa mencium kehadirannya. 1. Fanafillah dan baqabillah. Wali gaus telah mencapai makam fanafillah, yakni lenyapnya kehendak dan ego pribadi di dalam kehendak. Ia tak lagi hidup untuk dirinya, tapi hidup semata-mata sebagai cermin kehendak ilahi. Setelah itu, ia mencapai baqabillah, yaitu hidup kekal dalam kedekatan mutlak dengan Allah. 2. Tersembunyi dari pandangan umum. Ia bisa saja berwujud pengembara, buruh pasar, atau seorang tua renta di pojok desa. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Hati dan ruhnya bercahaya terang, menerangi alam semesta, walau tubuhnya dibalut kesederhanaan dan kerahasiaan. 3. Memiliki wilayah ruhani yang luas. Wilayah ruhani wali gaus mencakup seluruh bumi. Ia bisa mengetahui apa yang terjadi di berbagai belahan dunia hanya dengan hati dan ruhnya. Bahkan, jika ada bencana, fitnah, atau kekacauan besar, ia tahu lebih dulu sebelum terjadi. 4. Diberi kekuasaan ruhani atas para wali-wali gaus adalah pemimpin para wali lainnya. Wali Abdal, Wali Autad, Wali Nujaba, dan Wali Nukaba tunduk dalam wilayah ruhani yang ia pegang. Mereka mendapatkan perintah dari Allah melalui perantaraan ruhani wali gaus. 5. Doanya mustajab. Seketika, doa seorang wali memang umumnya dikabulkan, tapi wali gaus memiliki keistimewaan, doanya langsung dijawab sebelum ia mengucapkannya. Bahkan, banyak bencana besar di dunia ini yang batal terjadi karena bisikan hatinya saja. 6. Waktu dan ruang tak menahannya. Ia dapat hadir di tempat yang jauh tanpa perjalanan fisik. Ada kalanya ia terlihat di satu kota,
lalu beberapa menit kemudian terlihat di negeri yang berbeda. Ini bukan ilusi, tapi karomah yang nyata dari makamnya yang agung. 7. Selalu dalam zikir dan tafakur, ia jarang bicara soal dunia. Pikirannya selalu terhubung dengan lisannya berzikir tanpa henti, hatinya tenggelam dalam samudera makrifat. Tidurnya bukanlah tidur biasa, melainkan sebuah kondisi fana yang dipenuhi wahyu ruhani. Di manakah Wali Gaus berada? Inilah pertanyaan besar. Di mana sebenarnya Wali Gaus sekarang berada? Jawabannya tak sesederhana menyebut satu kota atau satu negara. Sebab tempat tinggalnya bisa berpindah dan keberadaannya disembunyikan dari pandangan manusia biasa. Namun, banyak ahli hakikat mengatakan bahwa Wali Gaus zaman ini berada di timur, karena pusat Nur Muhammad telah berpindah ke wilayah timur, termasuk Nusantara. Tak sedikit pula ulama sufi yang meyakini bahwa wilayah Indonesia adalah tempat tinggal beberapa wali agung yang tak dikenal, termasuk kemungkinan adanya wali kutub yang menyamar dalam wujud orang tua sederhana, atau bahkan pengemis di pinggir jalan yang tak kita perhatikan. Ada juga riwayat dari para mursyid tarekat bahwa Wali Gaus akan selalu dekat dengan umat yang sedang dalam ujian besar. Ketika zaman penuh fitnah dan kehancuran moral, Wali Gaus akan tinggal di antara mereka walau tak dikenali. Kisah pertemuan rahasia dikisahkan oleh seorang ulama tua yang telah menempuh jalan tarekat selama puluhan tahun. Suatu malam, dalam kondisi khalwat di gunung, ia bermimpi bertemu seorang lelaki tua yang memeluknya sambil berbisik, "Engkau sedang mencari wali kutub. Dia ada di dekatmu, tapi bukan aku. Dia adalah orang yang tak pernah mengaku, tak pernah bicara tentang dirinya, bahkan tak sadar bahwa dirinya wali." Setelah terbangun, sang ulama tersadar bahwa yang ia cari bukan sosok yang gemerlap dengan karomah, melainkan sosok yang benar-benar tenggelam dalam kerahasiaan ilahi. Sejak itu, ia mulai mencari bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati yang penuh tawadu. Mengapa kita tak perlu mencari Wali Gaus? Wali Gaus bukan untuk dicari agar bisa dikagumi, bukan untuk disembah, bukan untuk diburu karena karomahnya. Ia bukan objek tontonan spiritual. Ia adalah rahmat tersembunyi yang keberadaannya menjadi alasan bumi ini masih diberi waktu. Yang seharusnya kita lakukan bukan bertanya siapa dia, tapi bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku termasuk golongan orang yang dicintai Allah sehingga doa dan hidupku juga menjadi rahmat bagi semesta? Jika engkau menemukan seseorang yang penuh kebijaksanaan, tenang lisannya, dalam hatinya, dan hidupnya jauh dari urusan dunia, barangkali dia bukan orang biasa. Barangkali tanpa kau sadari, kau sedang berinteraksi dengan salah satu kekasih Allah, bahkan mungkin Wali Gaus itu sendiri. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang ciri-ciri Wali Gaus dan keberadaannya yang sangat misterius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.